Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun fa in asabathu as-sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabathu ad-darra sabara fa kana khairan lah. Amma ba'du, alhamdulillah, di awal bulan Dzulqa'dah insyaallah Allah pertemukan kita kembali setelah terakhir Allah pertemukan kita di halaqah Al-Qur'an, halaqah taklim kita, di majelis Quran kita, kalau tidak salah di bulan Rajab, berarti 4 bulan ya, lewat Sya'ban, Ramadan, Syawal, ini sudah masuk Dzulqa'dah. Semoga walaupun perpisahan kita secara fisik, semoga kita tidak terpisah secara syariat. Kita tetap saling mendoakan, saling mensupport, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan tak lupa saling mengajak kepada kebaikan. Cuma tidak sekedar mengingatkan, tapi juga mengajak kepada kebaikan. Kebaikan apa yang kita ajak hari ini? Sebenarnya banyak kesempatan dengan adanya satu makhluk Allah yang tidak nampak di mata kita, yaitu si corona. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona ini, menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari wabah corona ini, dan kita berikan kesempatan oleh Allah dengan sebenar-benarnya normal dalam beribadah, aktivitas kerja, dan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Tentu ketika kita berbicara wabah corona, sudah sering dan itu sudah banyak kawan-kawan dari para asatidz yang menyampaikan. Namun yang ingin saya sampaikan sedikit, bagaimana sikap kita tetap tegar dan sabar, ya, tegar dan sabar. Karena pada dasarnya corona ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya sampaikan, munculnya corona ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam takdir itu ada nasib, dan nasib ini bisa dirubah. Ya, kita sebelumnya tidak pernah menyangka dan tidak pernah tahu kalau Allah berkehendak sampai segitu dahsyat, sholat kita sampai renggang, ya, komunikasi kita sampai dibatasi, kerja kita disampai dari rumah, sholat kita sampai di rumah, anak-anak kita belajar sampai dari rumah, seperti itu. Bahkan antum barangkali yang para karyawan ngerjainnya kerjaan juga sebagian juga dari rumah. Itu memerlukan upaya, usaha, dan kesabaran yang ekstra pun dalam beribadah dan dalam menyikapi kondisi ini. Kalau tadi saya sampaikan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama, potongan ayatnya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tenang aja, insyaallah bagi orang beriman itu bersabar, karena di belakang kesabaran itu ada pahala dan janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan tanpa batas, yang Allah kehendaki tanpa batas. Sampai mana batasan kesabaran kita? Sampai Allah menghilangkan wabah penyakit ini. Kita
sabar dalam beribadah, sholat walaupun jaraknya tetap masih renggang gitu ya. Walaupun yang biasanya ketemu jabat tangan, barangkali hari ini tidak berjabat tangan, sabar. Tapi berbicara sabar bukannya sekedar sabar ketika kita menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari musibah atau bencana, tidak. Saya ulangi dari masalah tentang takdir tadi. Takdir itu di tengah-tengahnya itu ada nasib, dan nasib ini bisa dirubah. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang yang latah dan konyol. Mungkin hari ini sudah sebagian kita ada yang bisa beraktivitas dan ibadah dengan normal, benar-benar normal seperti itu. Tapi ada juga yang masih ketar-ketir, khawatir, takut, cemas. Bahkan saking cemasnya itu ketika ketemu kawan, ketemu orang lain, itu seakan-akan wajahnya itu kelihatan virus gitu. Saking cemasnya, saking kalau bahasa saya itu berlebihan cara mensikapinya. Tidak perlu berlebihan. Orang beriman itu cukup satu yang dilaksanakan, yakin bahwa ini adalah sekadar Allah. Kalau sudah yakin, laksanakan syariat yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan. Jaga jarak, cuci tangan, kemudian makanan yang sehat, olahraga yang cukup dan sejenisnya. Walaupun sebenarnya cara itu, syariat ini sebelum kita dianjurkan untuk sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, sebelum adanya corona syariat sudah berbicara duluan, gitu kan? Yang paling sangat disayangkan adalah ketika sholat renggang-renggang, ketika ibadah kita seakan-akan sangat menjaga jarak, tapi ketika ngobrol, gosip di pos jaga, di pasar, dimanapun kita seakan-akan bebas. Berarti kan ada yang lucu sih. Ada yang tidak pandai, ada yang tidak bijak dan tidak bijaksana dalam mensikapi kondisi ini. Mari kita coba sama-sama mensikapi diri kita dengan kesabaran. Sabar yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ibadah. Sebelum kita lanjutkan, ada satu pertanyaan, ma huwas sabru? Apa yang dimaksud dengan sabar? Ada yang bisa jawab insyaallah? Ya, kita selalu sabar, tapi nggak tahu mana sabar. Baik. Sabar adalah al-habsu atau al-man'u. Sabar adalah menahan diri. Ya, sabar adalah apa? Menahan diri. Atau al-man'u, melarang diri kita. Kalau tadi menahan ini melarang, sedikit berbeda kalau dari segi makna bahasanya. Kalau kita bawa kamus, istilah as-sabr adalah huwa al-habsu awil al-man'u, ya, menahan diri atau melarang diri. Kalau menahan itu perasaan. Ya, tapi kalau kalau al-habsu itu adalah perbuatan, tapi kalau al-man'u adalah perasaan. Maka salah satu definisi puasa as-shaumu apa? Al-imsaku wal man'u. Jadi puasa itu adalah menahan dan menjauhkan diri. Jadi sabar itu maknanya hampir mirip dengan definisi puasa. Sementara makna sabar itu bukannya sabar dalam rangka menerima musibah atau bencana, ini tidak. Seperti materi mau saya sampaikan di Ramadan kemarin, tapi baru hari ini kalau izinkan kita ketemu ya. Tadi sabar yang pertama, jenis sabar yang pertama adalah sabar menta'atillah, dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang tidak sabar dalam melaksanakan ketaatan. Contoh, sholat 5 waktu dalam sehari cuma 5 waktu, nggak sabar dia melaksanakan cuma 5 kali dalam sehari. Puasa menahan lapar sehari cuma nggak lebih dari 13 jam, 12 sampai 13 jam. Tapi dari situ banyak yang tidak sabar menahan diri dari lapar. Taklim, majlis taklim ngaji, banyak yang tidak sabar
karena mungkin barangkali pinggangnya pegel. Ya, mohon maaf, pokoknya typos barangkali capek, lelah, nggak sabar mengikuti kajian taklim dan halakoh-halakoh keilmuan. Banyak yang tidak sabar ketika ada perintah, artinya tidak menerima seperti itu. Padahal harus kita terima. Ada perintah untuk menunaikan zakat, ada anjuran untuk menunaikan sedekah dan sejenisnya, namun tidak sabar menahan daripada kesayangan atau rasa bakhil atau rasa pelit dalam hatinya. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi bukannya sabar aja deh kondisi seperti ini, tidak juga seperti itu. Ya, sabar dalam mereka meninggalkan kemaksiatan harus ditahan. Yang tadi kan sabar itu kan artinya apa? Menahan diri dan menjauhkan diri. Ada larangan, jangan zalim, jangan menipu, jangan berbohong, jangan gosip, jangan umpat. Itu sebenarnya larangan. Ketika seorang melanggar larangan itu berarti dia sudah tidak sabar, tidak melaksanakan kesabaran, maksudnya seperti itu. Ya. Betapa banyak hari-hari ini, mungkin di antara kita termasuk saya, adanya kita dirumahkan seperti itu, jadi banyak rumah. Dan di rumah itu salah satunya jadi banyak nonton berita. Tidak lepas pagi, siang, sore, itu yang diberitakan adalah pembunuhan, minuman keras, zina, pembunuhan, minuman keras, zina, narkoba, pembunuhan, minuman keras, zina, korupsi. Itu terus pagi, siang, sore, itu yang diekspos. Artinya apa? Itu adalah sebuah kemungkaran dan kemaksiatan, padahal itu larangan. Dan banyak di antara mereka yang tidak sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada kasus yang hanya sepele, itu tetangga saya. Ya. Sudah menikah dengan janda, memiliki anak dua, anaknya anak tiri. Karena memang statusnya adalah pekerja serabutan, gitu kan. Lelah, capek. Dia pulang, anaknya minta es krim. Enggak dibeli, cuma sepele, hanya sekedar es krim. Mungkin bagi kita yang punya penghasilan lebih dan sedikit luas, hanya sekedar anak minta es krim seperti itu. Tapi ternyata apa? Si anak mungkin merasa bapaknya pelit, dikatakan pelit, akhirnya bapaknya nggak terima, dibunuh anaknya, dua-duanya dibunuh. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Seakan-akan hari ini tuh kita sudah tidak ada lagi rasa sayang terhadap nyawa, terhadap jiwa, terhadap fisik, itu sudah tidak sayang lagi. Hanya gara-gara utang piutang juga ujungnya adalah kematian. Hanya sebatas perkataan ujungnya adalah kematian. Hanya sebatas barangkali mungkin main-main. Orang main motor itu kan, balap itu kan dianggap udah biasa bagi mereka. Tapi karena diikuti dengan maksiat dosa-dosanya, akhirnya apa? Terjadi pembunuhan. Mabuk-mabukan minuman keras, gitu kan? Ya ujungnya juga pembunuhan. Zina ujungnya pembunuhan. Ya, korupsi ujungnya pembunuhan. Subhanallah. Jadi seakan-akan ini benar-benar dekat dengan hari kiamat. Bukan maraknya pembunuhan, zina, khamar. Itu ada satu paket di dalam hadis Rasulullah SAW yang disebutkan. Ya. Yang ketiga adalah sabar dalam rangka menerima ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah musibah wabah corona. Sekali lagi untuk masalah yang satu ini sudah sering saya sampaikan, sudah sering disampaikan oleh para pemateri lain, tapi sedikit saya akan mendongkrak dari segi tambahkan kesabaran kita dalam rangka mensikapi ini. Ya, ada yang mengatakan new normal itu bukan new normal muamal, tapi new normal ekonomi. Ekonomi yang ini kembalikan normal, yang normalkan kembali seperti itu. Tapi kita masih dibatasi. Karena kita dibikin serba salah hari ini, gitu kan? Kita tidak berbicara bendera yang dibakar, munculnya PKI. Udahlah, itu urusan mereka. Capek kita mikir seperti itu. Bagaimana seandainya hari ini Allah
wafatkan kita karena corona, udah itu saja deh. Ya, walaupun corona Allah cabut nyawa kita, mati juga seperti itu. Tapi kita jangan latah, karena ketika Allah munculkan satu wabah ini, yang harus kita upayakan adalah ikhtiar dan doa kita. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkata, dan Ibnu Taimiyah hampir mirip, beliau berdua berkata, syariat ini tidak mewajibkan seseorang untuk aman dari musibah, itu tidak. Dan seorang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk sembuh dari penyakit, itu tidak wajib. Enggak akan ada syariat ente kalau sakit harus sembuh, enggak ada. Enggak ada syariat yang mengatakan ente kalau kena musibah harus selamat, itu tidak. Tapi syariat mewajibkan bagaimana seorang tetap berpegang teguh dan istiqomah dalam melaksanakan ad-din dan memaksimalkan ikhtiar. Ini yang menjadi puncak daripada upaya kita dalam mensikapi kondisi ini. Belum berbicara kita dari satu berita ke berita yang Masya Allah, itu ciri-ciri kiamat lah kalau bahasa saya. Entah dekatnya berapa lama lagi, ya, entah terjadinya berapa lama lagi. Tapi yang jelas Rasulullah SAW sudah menggambarkan, dan hari ini ada ciri-cirinya seperti itu. Semua itu, entah sabar dalam melaksanakan ketaatan, entah sabar dalam meninggalkan segala sesuatu yang Allah haramkan, atau sabar dalam rangka mensikapi musibah, kata Nabi semuanya baik. Baik ini bagi orang yang beriman. Baik itu bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Karena kalau boleh saya katakan, seandainya Rasul mengatakan hadis ini ada di hadapan kita, itu masih jempol. Ajaban li amril mu'min. Ente mu'min, aji. Aji kalau istilah kita bahasa aji itu kan? Luar biasa gitu kan. Padahal lebih dari itu, aji itu luar biasa, mantap lah gitu kan. Mantap, dan tidak ada acara-acara latah seperti itu. Aji, padahal yang dimaksud bukan aji itu. Ini ada konteks hadis yang ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah SAW. Sungguh mengherankan. Plus ngasih jempol kepada orang mukmin plus gede-gede. Mantap gitu. Ajaban li amril mu'min. Kenapa Rasul mengasih jempol dan menggeleng-gelengkan kepala di hadapan kita, memuji kita, memuliakan kita? Li'anna amrahu kullahu khair. Seluruh perkara dan urusan orang beriman itu apa namanya? Khair, baik. Globalnya adalah baik. Buruk baik, baik juga baik. Takdir itu ada dua, baik dan buruk. Takdir baik juga baik bagi manusia, takdir buruk juga baik untuk manusia, untuk hamba, khususnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau baik yang Allah berikan kepada kita itu baik, maka tentu yang kita peroleh baik. Dan Allah pun mendatangkan, menurunkan, menguji kita dengan keburukan itu pun baik. Kenapa? Karena Allah zat yang baik. Dan tidak mungkin Allah menurunkan, memberikan sesuatu kecuali itu baik. Itu saja. Walaupun kita menganggap masa kayak gini dianggap baik, iya. Yang penting ada dua syarat. Apa syaratnya dalam konteks hadis berikutnya adalah in asabatkus sarra syakara fakana khairan lah. Ketika seorang ditimpa kebaikan dan dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wah, ini udah wajar ya. Dan maklum, sangat kita maklumi orang diberi nikmat lantas bersyukur, alhamdulillah. Lengkapnya apa coba ketika diberi nikmat? Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Ini baik. Namun sebaliknya ketika Allah timpakan tanda kutip musibah barangkali di hadapan kita, adanya corona itu kita anggap ini adalah musibah. Tapi ternyata ketika kita sikapi dengan sabar, maka itu adalah kebaikan juga. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Ketika seorang ditimpa keburukan, madarat, sesuatu yang mereka anggap membahayakan, sabara, lalu dia bersabar, maka fakana khairan lah. Itu pun baik baginya. Subhanallah. Intinya enggak ada yang sia-sia kita berbicara
tentang kesabaran. Tidak ada yang sia-sia ketika kita berbicara syariat Islam. Berarti di sini dari keterangan hadis ini itu ada orang yang tidak masuk kategori, tidak masuk kriteria. Siapa mereka? Mereka mukmin ketika bersyukurnya ketika ditimpa atau diberikan nikmat saja. Tapi ketika ditimpa musibah, masya Allah, istirja tidak, ya kembali kepada Allah juga ragu, gitu kan? Gimana? Gitu? Berdoa ragu, menghindar nggak mau, gitu kan? Maunya apa? Ibarat kata orang nggak mau kerja, tapi nggak mau miskin, gitu. Maunya apa sih? Gitu. Padahal syariat memerintahkan kita untuk apa? Untuk berupaya, berdoa dan bersabar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tadi, ada seseorang bukan perkecualian ya, tapi bisa jadi ada orang-orang yang tidak masuk kategori orang yang dikasih jempol dan digeleng-gelengkan kepala oleh Rasulullah SAW. Siapa? Orang yang beriman ketika diberi nikmat yang bersyukur, namun ketika ditimpa musibah dia tidak bersabar. Apa dia? Meraung-raung, meratap, nyobek-nyobek baju dan sejenisnya. Ya, mungkin kalau anak-anak orang sambil nyobek baju tidak lah ya, misalnya tidak, ya nggak ada. Tapi kecemasannya itu berlebihan, kekhawatiran itu berlebihan. Yang penting kalau kita sudah tahu ini adalah takdir tadi ya, laksanakan syariat. Ya, syariatnya apa? Kalau kita nggak bisa melihat corona dan nggak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi ada orang ahli yang bisa meneliti, maka kita ikutin orang-orang yang meneliti. Kita serahkan kepada ahlinya. Kalau dalam syariatnya adalah fas'alu ba'da dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanya, setelah tanya kalau memang itu benar ikuti. Siapa? Bagi mereka orang-orang yang tahu dan ahli. Itu saja. Kan nggak mungkin kalau kita tanya tentang corona, tentang bagaimana menjaganya, itu kepada ustaz, kan nggak mungkin. Ya kepada pakar medis, kepada ahli medis, dan itu pun tentunya memang mereka di bidangnya. Itu salah satunya. Kalau sudah jalan yakin, itu takdir. Jalan yang syariatnya sabar. Yang terakhir tawakal. Jangan konyol kita. Mungkin hari ini 2 atau 3 bulan yang lalu itu kita disibukkan dengan perdebatan yang sifatnya sederhana sebenarnya, termasuk diri saya. Ketika munculnya wabah ini, itu sebagian dari kita kan masjid itu buka atau tutup, kan seperti itu, ya. Berjalan normal atau lockdown ini seperti itu. Seandainya lockdown, gimana solusinya? Kalau memang harus dibuka seperti biasa, gimana teknisnya? Kan seperti itu. Nah, dalam pembahasan itu terjadi perbedaan, bahkan perdebatan. Bukan sekedar perdebatan. Di kompleks saya, mohon maaf, satu masjid itu digunakan 2 kompleks. Komplek A sama komplek B. Saya di komplek B. Ya. Satu masjid digunakan 2 komplek, di situ bermacam-macam tipikal manusia. Dari tentara, dari polisi, dari dinas kesehatan, dari militer, dari karyawan, dari pengangguran itu ada, dari asatidz itu ada. Semuanya dilibatkan. Ada beberapa dari ormas, saya sebutkan dari FPI 2 orang. Itu ngeyel, tetap buka, jangan di lockdown, tetap berjamaah, tetap ada. Satunya nggak terima. Kalau tetap berjalan, solusinya gimana? Tetap mikir, ya kita jaga ini. Ya karena bukan ahlinya nggak akan diterima. Saya mikir ini dari habis ini sampai jam 12 ini nggak ada keputusan hasil. Oke, akhirnya saya menengahinya orang-orang yang nggak belajar itu, menengahinya menjadi penengah orang-orang yang kuliahnya nggak selesai. Oke, bagi antum barangkali yang menginginkan masjid tetap buka, kemudian tetap ada dan sholat berjamaah, dan hendak tetap meluruskan dan merapatkan barisan shaf. Untuk kondisi hari ini loh ya, saya tidak berbicara hanya sebatas syariatnya saja. Ya. Lantas kita berbicara itu sementara kita bukan ahlinya. Itu ibarat kata, kalau boleh saya ibaratkan, itu seperti seorang tukang cangkul kemudian diserahkan untuk
memegang kendali pesawat terbang, alias menjadi pilot seperti itu. Kita kebayang kalau naik pesawat, ya, ngantri di tangga pesawat mau masuk, pas mau masuk di pintu pesawat ada orang duduk di kursi, kemudian dia sedang baca buku seperti itu. Kita iseng-iseng tanya, Pak, lagi ngapain? Oh, ini saya lagi latihan ini jadi pilot. Bapak pilotnya? Iya, saya pilotnya. Baru buka buku? Iya, baru buka buku. Ya, sebodoh-bodohnya kita, sejahil-jahilnya kita, kalau kondisi seperti itu kita jadi naik pesawat atau tidak? Pasti pulang lah, enggak jadi seperti itu. Karena apa? Karena bukan ahlinya. Ya. Karena bukan pakarnya, bukan ahlinya. Ada orang ngomong tentang ini baik, ini buruk, ini nggak apa-apa. Ini sekedar modal tambah, nggak apa-apa lah. Saya tetap naik. Soal nabrak kapal nggak jatuh kapal itu terserah si pilot. Nggak bisa seperti itu, syariat nggak menuntut seperti itu. Tawakal. Ya. Itu harus didasari dengan ilmu dan ikhtiar. Ini salah satu perkataan para ulama juga. Jadi tidak disebut tawakal kecuali diikuti dengan ilmu dan upaya atau ikhtiar seperti itu. Ikhtiarnya apa? Nah, ini yang harus kita upayakan sehingga tidak menjadi orang-orang yang nyata, orang-orang yang konyol. Kalau sudah kita jalankan syariatnya, jalankan protokol kesehatannya, jalankan himbauan para medis dan sejenisnya, kita berdoa, sudah berdoa, maka kita tawakal. Ya, kita tawakal. Ya, harus benar-benar tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkul. Barang siapa yang benar-benar tawakal, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Kalau dalam konteks hadis ini kata Nabi akan Allah berikan rezeki. Rezeki itu apa? Kebaikan. Enggak ada rezeki keburukan, itu enggak ada. Kebaikan, kesehatan badan. Sebagaimana Allah berikan rezeki seperti buruh berangkat pagi dalam kondisi perut kosong dan balik di sore hari dalam kondisi perut kenyang. Artinya seorang yang sudah berupaya melaksanakan syariat dan kondisi kesehatan dan protokol kesehatan, insya Allah orang-orang seperti itu Allah jaga. Sembari berdoa dengan doa yang yakin, gitu ya, insya Allah. Teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, insya Allah kita akan lanjutkan walaupun sepertinya agak panjang. Kita lanjutkan insya Allah di pembahasan kitab Al-Ibadah dan Akhirah. Tamasya ke negeri akhirat insya Allah dari ciri-ciri atau tanda-tanda su'ul khatimah insya Allah ya. Yang terakhir apa bahasanya terakhir? Sebab-sebab su'ul khatimah. Kalau tidak salah di coretan saya sampai poin yang 5. Catatannya apa? Punya poinnya? Enggak ada, Masya Allah ya. Baik. Berarti kuliah kita kuliah sima'iyah ya, kuliah mendengar ya, Masya Allah. Karena kuliah itu mencakup 3 keadaan: melihat, mendengar, dan menulis plus membaca. Yang keenam dari tanda-tanda su'ul khatimah yang ditulis dalam kitab Ar-Rihlah ila Daril Akhirah oleh Syekh Mahmud Al-Masri Abu Ammar di kitab terjemahan halaman 121, yaitu tanda-tandanya seorang yang kemungkinan besar karena adalah kehidupan ini adalah berpengaruh. Kehidupan ini adalah berpengaruh. Orang yang sering bergaul dengan orang baik yang berpengaruh kebaikannya. Orang yang sering melakukan keburukan juga akan berpengaruh dalam perilakunya keburukan yang sama. Orang yang bergaul atau dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah juga dia secara tidak langsung akan berpengaruh kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu seterusnya dalam kondisi kehidupan seorang hamba. Apa itu yang keenam? Ciri-ciri orang-orang yang su'ul khatimah, yaitu bergaul dengan orang-orang yang berperangai buruk, ucapannya buruk, perbuatannya buruk, tingkah lakunya buruk, ekonominya buruk, muamalahnya buruk,
urusan rumah tangganya buruk, urusan keluarganya buruk. Jadi serba tanda kutip buruk. Ya, buruk itu bukan buruk maksudnya jelas-jelas buruknya seperti dia maling itu bukan ya, dia pencuri itu bukan ya. Tapi buruk itu jauh dari syariat. Buruknya apa? Jauh dari syariat Allah. Bukan berarti orang yang jelas-jelas zinanya, orang yang jelas-jelas korupsinya, orang yang jelas-jelas maksiat itu tidak. Jauh dari syariat Allah. Apa ukuran jauh dan dekatnya seorang terhadap syariat Allah? Ada sesuatu yang nampak di mata orang lain keislaman. Seperti ketika bertemu dengan ucapan salam, ketika makan dengan tangan kanan, ketika melaksanakan apapun itu dengan berdoa, dan ketika menemui apapun dengan kalimat thayyibah, itu ciri-ciri kebaikan. Sopan ketika duduk, tidak petentengan. Ketika jalan tidak jelata apa jelata. Tengok kanan kiri ketika jalan itu tidak ya. Tidak seperti itu. Ada unsur-unsur yang memang nilai-nilai keislaman. Itu namanya orang berperangai buruk. Tapi kalau orang yang di sini disebut adalah bergaul dengan orang-orang yang berperangai buruk, jauh dari itu semua. Berarti di sini ada anjuran, ada arahan seorang untuk bukan mengawasi ya, tapi berhati-hati terhadap pergaulan dan lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil." Kalau dalam hadis lain, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Dalam konteks hadis ini, riwayat Imam At-Tirmidzi adalah, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Seorang di antara kalian itu adalah tergantung kebiasaan temannya. Ya. Oh, berarti kita nggak beda jauh dengan anak-anak kita, dengan anak kecil kita. Iya. Anak-anak kita, anak-anak balita kita, anak kecil kita, kalau setiap hari diajarin HP, ya Allah nanti gedenya. Tiap hari ajarin komputer, tanda kutip komputer yang tidak ada keislamannya, ya Allah nanti udah gede. Walaupun tidak raja komputer, tapi ketika sekolah, ini jurusan komputer, jadi seperti itu. Ini contoh saja. Ya. Karena falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka lihatlah kalian siapa yang kalian bergaul setiap harinya. Dalam keterangan hadis ini, para ulama hadis menghimbau, mengarahkan kepada pelaku ya pergaulan, karena ada di antara kita yang tidak pernah bergaul dengan sesama. Ya. Jarang nongol, jarang muncul, jarang kelihatan seperti itu ada. Jika kita sering bergaul, khususnya dalam keseharian kita dan masalah ibadah, masalah tauhid, masalah ketaatan, maka silahkan lihat siapa orang-orang yang ada di sekitar dan sekeliling kita. Kalau di kerjaan antum, tempat antum kerja, di kantor, kita nggak usah bahas ya. Saya nggak akan membahas. Antum di kantor kerjaannya apa, sama siapa, non muslim, kafir siapa, tidak kita sebutkan. Tapi ketika kita bergaul di rumah kita, di lingkungan juga kita, maka silahkan pikirkan, pertimbangkan, dan artinya kita jaga kondisi lingkungan kita tentang agama kita, tentang syariat kita. Ustaz, saya itu punya tetangga yang sama-sama muslim, sama-sama Islam seperti itu. Namun saya merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kalau nyetel musik, gedenya minta ampun, kalau disapa nggak jawab, kemudian sering buang sampah sembarangan, kemudian udah diingatkan bahkan udah salah makan kakak juga nggak gubris gitu kan. Gimana solusinya? Kalau Anda merasa terganggu, pindah rumah. Ini solusi kan seperti itu. Jadi jangan berdiam diri dalam kondisi ketidaknyamanan. Mau sholat terganggu, mau baca Quran terganggu, mau memuji terganggu, mau nyapu halaman terganggu. Ada saja di masyarakat kita orang-orang yang seperti itu. Lebih-lebih masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ibadah. Dalam Sahihul Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW
bersabda, engkau bersama dengan orang yang kamu cintai. Anta innaka ma'aman ahbabta. Ya, ketika tentang kasih sayang ini sebenarnya potongan hadisnya berkaitan dengan mengucapkan salam afsyus salam seperti itu. Ya, ketika Rasul ditanya, kan nanti ada umat-umat yang tidak pernah ketemu dengan engkau tapi mereka yakin, maka kata Nabi, innaka ma'aman ahbabta. Ya, mereka juga kalau memang nggak pernah ketemu dengan aku tapi mereka mencintaiku, yakin aku adalah Rasulullah SAW, insya Allah ketemu kata Nabi seperti itu. Maka innaka ala man ahbabta, engkau bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Kapan bagi orang beriman bertemu dengan Rasul? Di dunia hari ini nggak mungkin, di mimpi mustahil. Ya, di akhirat kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu baru ketemu Rasulullah SAW. Seorang teman itu penyeret. Nah, menarik. Jadi kayak magnet seperti itu. Mudah seperti itu. Ini kalau saya berbicara di hadapan ibu-ibu, emak-emak itu lebih sensitif seperti itu. Karena emak-emak ibu-ibu itu lebih sensitif, ya. Lebih mengutamakan perasaan. Jadi ketika berteman itu sangat mudah terpengaruh daripada pertemanan seorang laki-laki dengan laki-laki. Perempuan itu dua jalur. Perempuan dengan perempuan yang mudah tersangkut, perempuan dengan laki-laki juga mudah tersangkut seperti itu. Ya, walaupun laki-laki sama, tapi tidak rata lah. Ini berbicara tentang laki-laki kan seperti itu. Biasanya mudah untuk milih-milih, bukan mudah untuk menerima, mudah untuk milih-milih siapa yang akan dia pergauli seperti itu, ya. Boleh jadi teman itu menuntun kalian kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi mereka menuntunmu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang hidup dalam ketaatan kepada Allah, kemudian bergaul dengan para pendosa dan orang-orang yang berperangai buruk, sehingga mereka berubah 180 derajat, terjerumus ke dalam dosa dan maksiat dan mati dalam keadaan tersebut. Bahkan ada yang mati kafir setelah sebelumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang terhalang dari keimanan disebabkan berteman dengan orang-orang yang berperangai buruk. Banyak kisah di zaman Rasulullah SAW. Di sini disebutkan ada namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ini kisahnya mirip dengan paman Rasulullah SAW, Abdul Muthalib kalau tidak salah, ya. Sampai turun 2 ayat kalau tidak salah di surah Shaffat dan surah Al-Anbiya kalau tidak salah. Seorang di zaman Rasul, ini musuh Allah, musuh Rasul SAW, yang mati kafir berteman dengan orang-orang yang jahat. Telah diriwayatkan bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayth merupakan sahabat Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini salah satu pejabat orang-orang kafir, ya. Jadi seorang Uqbah bin Abi Mu'ayth ini orang pertengahan, dekat dengan Nabi, juga dekat dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini salah satu, satu dari orang-orang yang ketika Rasulullah SAW sholat itu nimpukin batu amal kotoran unta. Ini Ubay bin Khalaf. Nah, Uqbah bin Abi Mu'ayth ini teman dekatnya, tapi juga beliau ini dekat dengan Rasulullah SAW. Dia, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth, mengajarkan pesta makan-makan, mengundang orang-orang Quraisy dan mengundang pula Rasulullah SAW. Ya, namanya menjadi orang yang sama-sama dekat, undanglah Rasul, undanglah orang-orang kafir musyrikin. Ketika Rasulullah SAW datang, kemudian ia menyuguhkan makanan, mempersilahkan makan kepada Rasul. Ini salah satu strategi, Pak. Kalau kita diundang, khususnya ya yang jelas-jelas kafirnya, tapi kemudian kalau mendakwakan dengan sembunyi-sembunyi, tidak mengancam jiwa kita dan jiwanya, itu boleh. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan ini. Ketika Rasul datang disuguhin makanan oleh tuan rumah, ketika menyuguhkan makanan, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, saya tidak akan makan di tanganmu sampai engkau bersaksi bahwa sesungguhnya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan untuk mengintimidasi, tapi supaya mengajak kepada keislaman dan tauhid dan hidayah seperti itu. Ya. Kalau hari ini mungkin barangkali kalau antum diundang contoh itu undang orang makan-makan, walimah
orang kafir, antum boleh nggak tanya, di sana ada orang muslimnya nggak? Ini contoh ya. Kalau kita nggak punya ilmunya untuk datang ke sono, tanyakan, ada nggak yang diundang sama-sama muslim gitu kan? Oh ada nih teman itu gitu kan? Kasih tahu, ya udah datang aja. Secara pribadi pelan-pelan, saya sebenarnya ingin datang, tapi ya ini contoh ya, contoh. Tapi izinkan saya untuk memakai atribut muslim, ini contoh. Kan nggak mungkin dalam pesta itu kita minta dia suruh, saya mau datang asal ini masuk Islam dulu, kan seperti itu kan nggak mungkin ya. Malah ngancam juga kita itu kan, malah diteror ya, seperti itu tidak usah. Adab-adab Islam aja buktikan. Karena hari ini itu perlu contoh lah, perlu adab akhlak lah. Nggak perlu sebagaimana Rasul kan 11 Rasul. Kalau kita kan tidak, cukup dengan bukti. Lalu dia yaitu siapa nih? Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia melakukan sebagaimana Rasulullah SAW bersaksi. Oh, aku bersaksi. Tapi ketika Rasulullah SAW meminta Uqbah bin Abi Mu'ayth ini bersaksi, bersyahadat bahasanya, ada juga tadi siapa? Ubay bin Khalaf. Wahai Uqbah, ente keluar dari agama nenek moyangmu. Jadi terjadi perdebatan, terjadi saling mempertahankan keyakinannya, gitu kan, mengajak kepada dakwahnya masing-masing. Bukan keluar dari agama nenek moyang, dia menjawab tidak. Tetapi telah hadir di hadapanku, di tempatku seorang yang agung yang enggan makan di jalanmu sampai aku bersaksi dan atas kerasulan. Artinya apa? Bahasanya, ya saya terpaksa suruh ngakuin karena dia yang maka aku ngakuin. Lalu Ubay bin Khalaf berkata kepadanya, ini tadi temannya yang orang kafirnya, wajahku dari wajahmu haram jika engkau melihat Muhammad sampai engkau meludah di wajahnya, menginjak pundaknya dan mengatakan begini dan begitu. Ubay bin Khalaf mempraktekkan, ente harus injak-injak di nama Muhammad, menghina di Muhammad. Lalu musuh Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang diperintahkan oleh temannya. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth melakukan apa yang diperintahkan oleh Ubay bin Khalaf, bukan melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. 3 ayat dari surah Al-Furqan ayat 27 dan sampai 29. Itu dikisahkan keburukan wajah Ubay bin Khalaf, kehinaan nasib Ubay bin Khalaf di akhir nanti. Jadi sebelum dia masuk neraka, sebelum Ubay bin Khalaf ini disiksa oleh Allah, langsung Allah turunkan ayat kehinaan dan kesengsaraan Ubay bin Khalaf. Ini perkataan Allah menggambarkan nanti Ubay bin Khalaf akan mengatakan seperti ini, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ada dulu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Waktu yang tersisa insyaallah kita lanjutkan satu poin pembahasan insyaallah. Sedikit kita menyisip tentang satu dari sekian banyak ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang yang suul khatimah atau di penghujung hidup yang buruk. Surah Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Baik, itu ayatnya insyaallah. Intinya ini ada satu tafsiran menggambarkan penyesalan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berperangai buruk, orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul, menghina agama Allah, dan begitu seterusnya. Tidak terbatas kepada gambaran seorang Uqbah bin Abi Mu'ayth atau seorang Ubay bin Khalaf saja, tidak. Namun di sini Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya di sini Allah menggambarkan dan memberitahukan tentang penyesalan orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya diri dia sendiri. Artinya di sini disebutkan
ittakhadtu ma'a rasul sabila, ketika sudah datang hidayah, datang Rasul, datang Al-Quran, datang petunjuk, namun dia nolak bahkan menentang. Sekali lagi tidak terbatas kepada gambaran orang-orang terdahulu, tapi siapapun mereka. Ya, yang jelas ayat ini umum mencakup semua orang-orang yang berbuat zalim. Sudah tahu kebenaran, tapi dia tidak mau menolak, sombong. Sudah tahu kebenaran yang Allah turunkan, namun tidak mau menerimanya. Itu adalah zalim. Sudah tahu itu benar, tapi kita ragu, itu namanya zalim. Ketika dihadapkan dua perkara ini benar, ini batil, namun ketika seorang mengambil yang batil, maka kemungkinan besar sebagaimana yang Allah gambarkan terhadap seorang Uqbah bin Abi Mu'ayth dan seorang Ubay bin Al-Khalaf. Gigi jari. Kenapa gigi jari? Saking hina dan meruginya. Ya, orang biasanya kalau saking bingungnya, saking merasa hinanya, saking merasa terhinanya dirinya, itu enggak ada yang bisa dilakukan kecuali apa? Kecuali gigi jari. Nutup muka enggak mungkin. Gendong tangan enggak mungkin. Gitu kan, nutup telinga enggak mungkin. Orang hina itu pasti gigi jari kan, seperti itu. Itu gambarannya. Dari sahabat Sa'id bin Abi Muslim, Sa'ad bin Al-Musayyib, dari bapaknya ia berkata ketika menjelang kematian paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Talib, Rasulullah SAW mendatanginya dan di sampingnya ada pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Jadi sama, hampir mirip kisahnya seorang Uqbah bin Abi Mu'ayth. Siapa itu? Abdul Muthalib. Statusnya sebagai paman Rasulullah SAW. Ya, ketika menjelang sekaratnya, datanglah Rasul sebagai keponakan mendatangi pamannya yang hendak meninggal atau sedang sekarat. Tapi di sisi lain juga ada orang kafir musyrikin yang sedang menunggu atau menemaninya. Siapa dia? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Dua-duanya walaupun namanya Abdullah, itu orang kafir. Subhanallah, namanya Abdullah itu orang kafir. Itulah orang Arab ya. Namanya Zakaria, tapi pakai saling. Namanya Musa dan Isa. Bahkan ada yang namanya itu Zulkifli. Namanya Zulkifli, saya pernah menemukan. Tuh, tapi di lengannya itu ada salib yang menandakan dia bukan Muslim, walaupun namanya Muslim. Dan itu bukan versi Indonesia, jadi tidak aneh walaupun namanya Islam itu bukan Islam. Itulah yang disebut Islam jahiliyah atau Islam jahil, seperti itu. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, ya namanya orang sekarat ya tentunya ditalqin kan, seperti itu. Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Satu kali saja, kata Rasul. Ya, satu kali saja. Nanti aku akan jadi saksi di hadapan Allah atasmu. Gitu. Pamannya cuma gede-gede, nutup kepala, nutup mata, nutup mulut, geleng-geleng kepala, geleng-geleng ringan gitu. Kalau dalam sejarahnya itu dalam surah Nabawiyah itu seperti orang yang ya memang sedang sekar, seperti orang yang menolak, tapi bukan menolak seperti ini. Dan kita kan enggak mau gitu, cuma gini-gini aja, menggelengkan kepala dengan ya. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah berkata, hai Abu Talib, apakah engkau akan berpaling dari agama Abdul Muthalib? Bapakmu ini. Jadi Abdul Muthalib punya bapak namanya Abdul Muthalib. Jadi keturunan seperti itu. Rasulullah SAW terus membaca dan mengulang perkataan tersebut, mentalqin la ilaha illallah. Ya, hingga Abu Talib berkata di akhir ayat hayatnya yang dikatakan kepada mereka bahwa dia tidak memeluk agama Abdul Muthalib, bahwa dia memeluk agama Abdul Muthalib. Berarti apa? Agama jahiliyah. Dan enggan mengatakan kalimat thayyibah atau la ilaha illallah. Rasulullah SAW itu sudah di puncak dicabutnya nyawa. Ya, jadi antara kalimat ucapan dia tidak menerima kalimat thayyibah, tidak menerima la ilaha illallah, dengan kematiannya Rasul masih sempat mengucapkan kalimat, kalau begitu demi Allah saya akan memohonkan ampun untukmu wahai pamanku selama tidak dilarang darimu. Nah, di sini seorang yang paling mulia, orang yang paling baik, Rasulullah SAW sama pamannya yang tanda kutip keluar dari keislaman, tidak memeluk agama Islam saja masih mau mendoakan. Tapi
ternyata apa? Disinilah ada larangan bagi seorang mukmin, seorang muslim mendoakan kebaikan, khususnya keselamatan akhirat untuk keluarganya sekalipun itu kerabatnya ataupun bapaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Surah At-Taubah ayat 113. Tidaklah sepatutnya bagi nabi jadi dibilang enggak patut, berarti enggak boleh. Itu. Ngapain? Yaitu memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang mati dalam kesyirikan. Apakah secara mutlak ini dibagi oleh para ulama? Ya, karena ada di antara orang kita mukmin itu memiliki keluarga yang meragukan keislamannya dan ketika meninggal tidak tahu apakah dia membaca syahadat atau tidak, sehingga dia ragu. Lantas bagaimana, apakah saya berhak mendoakan mbah saya, orang tua saya, keluarga saya dengan istighfar? Itu muncul, tapi pembahasan yang panjang. Namun dalam kondisi ini ketika Rasulullah SAW minta izin untuk mendoakan kepada pamannya antara menolak syahadat dengan dicabutnya roh, masih sempat mengucapkan, "Wahai pamanku, kalau begitu aku mau memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu jika memang tidak dilarang." Lantas ketika turun surah At-Taubah ayat 113, ya, "Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfirul musyrikeen walau kanu uli qurba," dan seterusnya tadi. Ya. Tidak boleh mendoakan semoga engkau masuk surga, itu enggak boleh. Tapi boleh mendoakan bagi orang yang jelas-jelas kekafiran dan kesyirikannya untuk kebaikan dunianya. Seperti semoga kamu sehat, semoga kamu diberi rezeki lancar, semoga usahamu sukses, seperti itu. Boleh ditambahin mendoakan untuk mendapatkan hidayah. Semoga kamu dapat hidayah sebelum mati, contoh seperti itu boleh, silakan. Tapi kalau mutlak yang tidak boleh adalah semoga kamu masuk surga sebagaimana kami orang mukmin masuk surga, itu tidak boleh. Apalagi nanti terjadi perdebatan, ya beda, walaupun saya mati dapat doa dari kamu, saya mati tetap dalam kondisi keyakinan saya juga akan masuk surga. Karena kenapa? Karena surgamu dan surgamu nanti berbeda. Nah kan, muncul ada. Saya punya teman seperti itu, didakwain nggak mempan-mempan seperti itu. Saya berbicara tentang surga neraka, ujung-ujungnya tetap mempertahankan keyakinan. Saya mempertahankan keyakinan saya sebagai orang mukmin bahwasanya ada jaminan dari Allah untuk masuk surga. Mereka pun ternyata sama, memiliki keyakinan untuk masuk surga versi mereka. Nah, bagaimana? Cukup ketika mereka masih hidup, doakan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan mendapatkan hidayah. Untuk keselamatan akhiratnya, entah di kuburnya, di padang mahsyarnya, lebih-lebih masuk surga, itu tidak boleh, dilarang seperti ini. Satu ayat yang terakhir di surah Al-Qasas ayat ke-56. Innaka la tahdi. Itu tadi kan Rasul memang berharap namanya supaya mati dalam kondisi husnul khotimah seperti itu. Ternyata tidak tembus hidayahnya, Allah tidak berkenan, Allah tidak mengizinkan pamannya masuk Islam, beragama Islam. Sehingga ketika seakan-akan Rasul itu memaksa ingin pamannya itu membaca syahadat sebelum nyawa rohnya dicabut, ternyata apa? Tidak sampai juga syahadat itu, tapi Rasul masih ingin hendak mendoakan, sehingga turunlah surah Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Bahasa sederhana seakan-akan Allah itu sedang mengelus-elus punggung Rasul. "Wahai Rasul, udah jangan dipaksa deh, karena aku," kata Allah, "tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, sekalipun itu pamanmu, sekalipun itu bapakmu, sekalipun itu nenekmu, enggak akan. Tapi walakinnallaha yahdi man yasha." Ini kan kisah-kisah seperti ini kan banyak sekali ya. Ketika dakwah di Taif gitu kan, ketika malaikat Jibril itu datang. Karena apa? Ketika di Taif itu kalau hari ini itu menjadi daerah provinsi terbesar pertanian, itu di Taif ya. Mungkin kalau dari Madinah nggak begitu jauh lah, sekitar 4-5 jam di Taif. Mungkin kalau agak pelan banyak raja itu 6 jam itu Taif. Ketika Rasul dakwah di Taif itu awal-awal dakwah itu banyak penolakan, sampai bukannya ditolak ya, dilemparin kotoran unta, kotoran kerbau, kotoran hewan. Nah, udah saking lelahnya malaikat Jibril turun datang, wahai Rasul, wahai Muhammad, aku
aku datang atas keputusan, atas izin Allah. Seandainya engkau mau, aku ingin memintakan kepada Allah supaya aku memberikan apa yang kau minta. Apa kata Nabi? Jangan, biarkan mereka gak beriman. Semoga generasi anak cucu mereka ada yang beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, beliau seorang nabi yang sangat bijak. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita coba insyaallah ada tanya jawab nanti setelah salat Isya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka